Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sujati dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu di antara lainnya ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Baik, yang pertama, satu, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama, akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu: 1. Bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. 2. Bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. 3. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu: 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. 3. Wahyu datang seperti gemerincing lonceng. 4. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupa yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi 2 bagian atau 2 jenis, yaitu: 1. Ayat-ayat Makkiyah, 2. Ayat-ayat Madaniyah. Di dalam ajaran agama Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk sesuatu hukum, yaitu ketentuan yang terdapat dalam usul fikih, pengertian bahasa Arab. Usul fikih secara hafifiyah adalah akar pikiran, dan secara ibarat atau tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih. Pada umumnya para fuhaka sepakat menetapkan dan qiyas. 2. Hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah kauliyah. Hadis merupakan sebagai dari sunnah Rasulullah SAW. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencakup dan meliputi sebagai berikut: 1. Semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah kauliyah. 2. Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. 3. Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsipnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran sebagai penjelasan atau tafsir atau perinci hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah terdapat unsur-unsur sanad atau keseimbangan antara perawi, matan atau isi materi, dan rawi atau periwayat. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: 1. Sunnah mutawatir atau sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. 2. Sunnah masyhur atau sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. 3. Sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja.
Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. 2. Sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya sesuatu hadis. Jadi tentang nama dan keadaan orang-orang yang bersambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang yang memberikannya sampai kepada sumbernya Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Ditinjau dari sudut perawinya atau rawi, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu 1. Hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari Nabi, hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Ketiga, hadis ahad atau hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Keempat, hadis mursal, hadis yang rangkaian riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ijma. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai 2 makna, yaitu menyusun mengatur suatu hal yang tak teratur. Oleh sebab itu berarti menetapkan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih atau fuqaha. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Apabila dikaji lebih mendalam dan mendasar, terutama dari segi cara melakukannya, maka terdapat 2 macam ijma, yaitu 1. Ijma sharih atau jelas atau nyata adalah apabila ijtihad terdapat beberapa ahli ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas. Kedua, ijma sukuti atau diam atau tidak jelas adalah apabila beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pemikirannya secara jelas. Apabila ditinjau dari segi adanya kapasitas hukum tentang suatu hal, maka ijma dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Ijma qati, yaitu apabila ijma tersebut memiliki kepastian hukum tentang suatu hal. Kedua, ijma dzanni, yaitu ijma yang hanya menghasilkan suatu ketentuan hukum yang tidak pasti. Pada hakikatnya, ijma harus memiliki sandaran. Adanya keharusan tersebut memiliki beberapa aturan, yaitu pertama, bahwa bila ijma tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma tidak akan sampai kepada kebenarannya. Kedua, bahwa para sahabat keadaannya tidak akan lebih baik keadaan Nabi. Sebagaimana diketahui, Nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan kepada wahyu. Ketiga, bahwa
pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil baik, kuat maupun lemah adalah salah. Kalau mereka sepakat berbuat begitu, berarti mereka sepakat berbuat suatu kesalahan yang demikian tidak mungkin terjadi. 4. Bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat diketahui kaitannya dengan hukum syara'. Kalau tidak dapat dihubungkan kepada syara', tidak wajib diikuti. Keempat, al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam kita jumpa qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa ukuran, timbangan, persamaan atau analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi atau analogical deduction, yaitu menciptakan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surat Al-Maidah ayat 90, yakni hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nas dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Menurut ketentuan nas, khamr dilarang karena memabukkan dan dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pemikiran, dan pergaulan. Dengan demikian sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya jadi dilarang di dalam hukum Islam. Baik, segitu saja pemaparan yang saya paparkan untuk materi ini. Kurang lebihnya apabila ada salah kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan bagi Bapak, mohon maaf. Saya akhiri saja, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.